ke rumah masing-masing. Tetangga yang di kampus pulang, tetangga yang di pasar pulang, tapi tetangga yang sesungguhnya kalau jam 1 malam malaikat maut datang mencabut nyawa kita, istri pun takut ngelihat kita sakaratul maut, Pak. Yang diminta tolong adalah yang berani untuk mentalqinkan la ilaha illallah. Inilah tetangga kita yang sesungguhnya. Karena ada juga orang ketika kita tanya, mau nggak masuk surga sama tetangga? Aku di perumahan ini udah capek kali Pak Ustadz, apalagi di surga nanti lama kali Pak Ustadz. Padahal nanti sampai masanya kita di surga itu hasad, dengki, dendam, marah, emosi, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, kami cabut semua penyakit-penyakit hatinya itu. Ya, suatu ketika Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, "fala yu'zi jarahu," jangan menyinggung, menyakiti, merusak, mengkacau, menzolimi tetangga. Iman itu sesuatu yang kelihatan atau enggak kelihatan? Kalau saya seperti nanya, nggak usah dijawab, itu nanti saya jawab sendiri. Iman itu nggak kelihatan, iman itu abstrak. Rumput kelihatan, mobil kelihatan, rumah kelihatan. Iman nggak kelihatan. Kita hanya tahu orang itu beriman dari tanda-tandanya. Apa tanda orang itu beriman? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fala yu'zi jarahu, tanda orang beriman itu tidak menyakiti tetangga. Alhamdulillah di perumahan ini kalau dilihat dia tidak menyakiti tetangga. Kenapa? Oh, tetangganya belum banyak. Insya Allah nanti ini semuanya 120 rumah. 120 rumah, adem, ayem, tentram. Seandainya saya tinggal di perumahan Mulia Village Juanda Sidoarjo, Mulia Village Juanda Sidoarjo, misalnya saya tinggal di sini, terus keluarga saya yang satu di Jombang, yang satu di Riau. Kalau saya meninggal, yang ngurus saya yang dari Riau, dari Jombang, atau yang di Mulia Village Sidoarjo? Mulia Village lah yang akan ngurus jenazah saya. Makanya kunci kalau mau tenang, jangan kelahi sama tetangga. Kalau kita kelahi sama tetangga, dunia sempit. Kalau kelahi sama tetangga, wajah kita nggak akan mungkin bisa senyum cerah. Kenapa? Tetangga sebelah musuh, tetangga kiri musuh, keluar rumah wajahnya ditekuk seperti jeruk purut diinjak gajah. Mau senyum nggak enak, sempit dunia ini. Anak kita jalan sebelah. Makanya kunci satu, jangan kelahi berkonflik dengan tetangga. Perang dengan tetangga itu seperti kata pepatah, menang jadi arang, kalah jadi abu. Pohon kayu hijau dipotong, dibakar jadi arang, kalau lanjut dibakar jadi abu. Enggak ada menangnya kita. Menang sama tetangga. Kalau mau kelahi ya agak jauh-jauh dikit lah, sama Donald Trump. Bapak ibu, kakak-kakak, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanya, bagaimana kita dengan tetangga? Ada hadisnya, laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang beriman. Tidak diakui sebagai orang beriman. Siapa itu? Yabitu syab'anan wa jaruhu ila jambihi ja'i'un, tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Kalau ada tetangga kelaparan, nggak makan, dia sanggup tidur lelap, tenang, kenyang, senang, laisa bil mu'min, tidak diakui imannya. Jadi ngukur iman itu bukan hanya sekedar sholat, puasa,
bayar zakat, haji dan umroh, walaupun itu rukun iman, itu rukun Islam. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk. Mudah-mudahan kita panjang umur bisa berhaji berumroh ke Baitullah bersama travel Habib Muhammad bin Anis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada kurangnya ini perumahan. Tetangga-tetangganya insya Allah baik. Banyak perumahan enggak punya masjid. Uniknya perumahan ini, masjidnya duluan baru orangnya nyusul belakangan. Berapa banyak perumahan sudah didirikan tapi masjid enggak ada. Datang orang ke rumah saya, kabar-kabarnya Ustaz Somad mau dirikan masjid ya? Saya bilang iya, saya mau buat masjid. Ini kami mau wakaf tanah untuk Ustaz. Baik sekali orang ini. Dia datang mau wakaf tanah ke saya. Terus saya yang bangun. Iya Pak Ustaz. Masya Allah. Setelah pulang baru saya dikasih tahu, Ustaz, itu memang kewajiban perumahan. Fasum, fasilitas umum. Mestinya dia yang bangunkan masjid. Terus dia mau ngakalin Ustaz, dia minta Ustaz bangun masjid. Makanya sekarang kalau ada orang baik kita curiga, kecuali sama Habib. Ini memang asli orang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi masjidnya sudah ada. Saya sudah masuk ke dalam. Saya masuk ke dalam, saya duduk karena saya lihat ada soto kikil, lontong kikil, lokil, lontong kikil. Saya sangka ini rumah, tak taunya masjid. Masjidnya sudah siap. Pantasan Habib Muhammad bin Anis sholat, rupanya sholat tahiyatul masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu itu enggak kita syukuri kalau kita enggak bandingkan tempat lain. Maka warga perumahan Mulia Village bersyukur kepada Allah, masjidnya sudah ada, tinggal memakmurkan dengan sholat berjamaah. Di mana-mana saya usulkan jangan hanya sekedar masjid, tolong di samping masjidnya ada TK Quran, rumah Quran. Dan tadi Pak Rudi sudah ngasih tahu beserta Ibu, Ustaz Somad, ini di samping ini sudah ada rumah Quran. Mana rumah Qurannya? Ada di sebelah. Kenapa? Saya selalu di mana-mana nyampaikan paling enggak 3 ini ada. Yang pertama TK Quran, supaya dari pagi jam 8 sampai jam 12 ada anak-anak yang ngaji Iqra. Kalau mau buat TK Quran, tagline-nya, slogannya, semboyannya enggak usah muluk-muluk. Tamat TK hafal juz ammah. Cukup, supaya anak-anak ini jangan nyanyi. Ibu saya bulat. Apa ini? Anak-anak nyanyi terus, joget terus. Saya buat TK, namanya TK Az-Zahra. Tamat TK hafal juz ammah. Buat acara wisuda. Kabarnya menurut dinas pendidikan gak boleh lagi wisuda Pak Ustadz. Jangan buat acara wisuda. Oke, kita undang wali murid, kita undang guru-guru, kita undang anak-anak, baca juz 30 tanpa melihat Al-Quran. Nggak boleh lagi wisuda Pak Ustadz. Ini bukan wisuda, apa namanya? Selamatan. Nggak ada wisuda, kami tulis belakang, selamatan anak-anak hafal juz ammah. Nah, ngumpul, baca-baca, anak-anak baca. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Setelah anaknya hafal juz ammah, orang tuanya yang datang ke kami, Ustadz, ya tolong buat SD ya. Kenapa enggak masuk SD sana? Kami takut hafalan anak kami hilang. Anak kami sudah hafal juz ammah. Tanpa iklan, kita sendiri diminta oleh wali murid untuk buat SD. Insya Allah nanti saya akan datang sekali lagi meresmikan TK
Al-Quran Mulia Village, insyaallah. Kenapa? Karena kalau anak-anak ini tidak kita didik dengan Al-Quran, maka saya senang sekali tadi begitu maju ke depan. Mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori'ah kita. Bocil-bocil naik. Dalam hati saya, ini bisa nggak baca Quran? Ternyata bacaan Qurannya lancar. Mudah-mudahan menjadi anak yang solihah. Nanti dia menjadi dokter spesialis, menjadi hakim konstitusi, menjadi orang yang bermanfaat, berguna untuk tentu saja kedua orang tua, agama dan bangsa Indonesia, insyaallah. Amin. Jadi dari perumahan ini kita jaga, sesama kita saling menjaga, apalagi ini klaster tertutup, maka insyaallah terjaga, terpelihara lingkungannya, nggak akan ada narkoba, nggak akan ada zina, LGBT, insyaallah. Amin. Pendidikan anak-anak ada, masjid tempat ketemu ada. Satu hari kita ketemu 5 kali, subuh ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu. Nggak ada halangan, masjidnya sudah bagus, sudah cantik, tinggal datang saja. Datang sholat, karpetnya bagus. Masalah lontong kikil ada nggak ada, itu saya nggak tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi perumahan ini, tetangga kita ini 3. Pertama, tetangga di tempat kerja. Bapak Ibu yang ada bekerja, kebetulan di pasar, punya toko, dagang, kebetulan yang berada di kampus, ngajar, itu tetangga tempat kerja. Yang di kantor, itu tetangga kita. Ada tetangga kita di alam gaib. Tetangga di alam gaib itu di mana? Facebook, Instagram, TikTok, itu tetangga kita. Yang belum subscribe, tolong subscribe, follow, like, and share. Itu tetangga alam gaib. Enggak nyata dia, tapi selalu komen dan ngejek-ngejek terus. Itu Instagram saya itu followernya tadi dibilang, kasih tahu sama Ustadz 10 juta, itu setengahnya haters. Ngejek-ngejek. Tetangga yang ketiga, ini tetangga yang hakiki, yang sebenarnya. Tetangga yang di kantor pulang ke rumah masing-masing. Tetangga yang di kampus pulang, tetangga yang di pasar pulang. Tapi tetangga yang sesungguhnya, kalau jam 1 malam malaikat maut datang mencabut nyawa kita, istri pun takut ngelihat kita sakaratul maut, Pak. Yang diminta tolong adalah yang berani untuk mentalqinkan la ilaha illallah. Inilah tetangga kita yang sesungguhnya. Kalau istri kebetulan sampai harinya masa melahirkan, tetangga sesungguhnya inilah yang membantu kita bawa ke rumah sakit. Kalau terjadi sesuatu yang mendadak tiba-tiba, tetangga yang sesungguhnya ini, maka kita mesti baik dengan tetangga ini. Maka sampai dulu sebelum turun ayat warisan, ada ayat Al-Quran itu ayat yang cerita tentang warisan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, kamu dapat setengah harta istrimu illam yakul lahunna walad, kalau enggak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u, kalau ada anak kamu dapat 1/4. Lidzakari mithlu hadzil unsayain, anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Sebelum turun ayat warisan, saking dekatnya dengan tetangga, tetangga meninggal, tetangga sebelah dapat warisan dulu. Sekarang jangan nanya warisan, karena ini berlakunya sebelum turun ayat warisan. Begitulah hebatnya mereka yang bertetangga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetangganya sudah baik, pendidikan anaknya sudah baik, ibadahnya sudah baik, tinggal lagi menjaganya. Nah, menjaga ini, nanam ini mudah, nanam rumput ini mudah, tapi menjaganya supaya enggak kering, siram. Menjaganya supaya jangan sampai semak, potong. Terlalu tinggi, potong. Kalau dia kering, siram. Merawat, memelihara. Makanya mesti ada pertemuan-pertemuan. Di tempat kami buatkan hari Jumat ba'da asar, ibu-ibu khusus ketemu, baca surat Yasin, habis itu zikir, habis itu ngaji. Jumat pertama akidah, Jumat kedua fikih, Jumat ketiga akhlak, Jumat keempat hadis, Jumat kelima tahsin. Ustazah Fatimah ngajar tahsin 5 kali Jumat, khusus untuk ibu-ibu saja. Bapak-bapak nggak boleh datang.
Yang kajian bapak-bapak subuh Rabu, makanya saya subuh Rabu wajib di rumah. Selasa, Rabu, Kamis. Jumat saya terbang ke Jawa Timur. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pagi nanti pulang. Selasa, Rabu, Kamis. Rabu subuh ngaji dengan bapak-bapak, ibu-ibu boleh. Itu bedanya ngaji bapak dengan ibu. Kalau subuh Rabu bapak-bapak wajib, ibu-ibu boleh. Tapi kalau sore Jumat ibu-ibu datang, bapak-bapak nggak boleh ikut. Ini ngaji ini mesti ada. Bisa 1 pekan sekali, alhamdulillah. Nggak bisa 2 pekan sekali. Kita minta kesediaan Habib Muhammad bin Anis untuk datang dari Lawang ke masjid kita. Siap Habib? Dari bunyi senyumnya seperti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngaji nggak usah lama-lama. Sama seperti di perumahan Mulia Village ini, ngajinya nggak lama-lama, 20 menit. Habis itu tanya jawab. Ustaz kok tahu? Tadi udah dikasih tahu WA-nya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini kalau dengar pengajian di YouTube, di TV banyak, tapi ketika kita ada yang terganjal di pikiran kita mau nanya, itu waktu ketemu dengan Ustaz. Cuman kadang pas ngaji ini semua pertanyaannya hilang, sampai di rumah baru muncul lagi. Itu memang kerja setan, itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Pas kita ketemu Habib, ketemu Ustaz, hilang dia. Pas sudah pulang muncul lagi dia. Sama juga seperti kita sedang sholat, sebelum sholat nggak ingat apa-apa, begitu sholat Allahu Akbar ingat kunci motor. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi tidak hanya sekedar punya rumah, tapi rumah yang membuat kita nyaman, tetangganya baik-baik, ibadahnya terjaga, pendidikan anak-anak terjaga. Dan kalau kita pergi, istri, anak nggak ada yang ganggu insya Allah. Kenapa? Karena kita udah saling kenal. Kalau ibu pergi, bapak juga nggak akan diganggu pelakor. Kenapa? Karena tetangga ini semua adalah emak-emak garis keras. Dia akan jaga. Ingat, perumahan ini diawasi oleh bukan CCTV, mata tetangga. Jadi kalau CCTV bisa dipotong kabelnya, digigit tikus. Tapi kalau mata tetangga yang begitu tajam mengawasi, siapapun yang datang akan ada laporannya. Pengawasan melekat. Gimana ibu-ibu, siap mengamati? Hati-hati Pak, karena mereka sudah siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi isi keluarga kecil itu kan cuma 4. Ada istri, ada anak, ada suami, ada mungkin orang-orang yang bersama dengan kita, mungkin ponakan, mungkin babysitter, mungkin ART. Sehingga kalau 4 unsur ini sudah baik, insya Allah komplek perumahan pun menjadi baik, sesuai dengan namanya, mulia. Mulia di dunia, mulia di akhirat insya Allah. Amin. Kadang bapaknya sudah baik, istrinya mak lampir. Istri baik, suami genderuwo. Suami baik, istri baik, anaknya suster ngesot. Tapi kalau ibunya baik, bapaknya baik, anaknya baik, tetangganya baik, lingkungannya baik, maka turunlah rahmat ke perumahan ini insya Allah. Kita berharap tidak waktu lama lagi 120 rumah ini berisi semuanya, dan isinya semuanya adalah orang-orang yang sefrekuensi, orang-orang yang soleh, solihah, ingin mencari kebaikan, kebahagiaan di dunia, bersama di perumahan Mulia Village, bersama juga nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Kira-kira ibu bapak yang sudah tinggal di perumahan mulia ini kalau meninggal nanti mau sama di surga, mau nggak? Alhamdulillah. Tapi dari bunyinya kayaknya nggak mau semuanya. Karena ada juga orang ketika kita tanya mau nggak masuk surga sama tetangga, aku di perumahan ini udah capek kali Pak Ustadz, apalagi di surga nanti lama kali Pak Ustadz. Padahal nanti sampai masanya kita di surga itu hasad, dengki, dendam, marah, emosi, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, kami cabut semua penyakit-penyakit hatinya itu. Ya namanya di dunia ini ya masih ada
kadang ngelihat rumah teman lebih tinggi, ngelihat rumah kawan lebih bagus, kadang ngelihat tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Kadang ngelihat kawan mobil baru, kita demam. Ngelihat kawan bini baru, kita ninggal. Saya mancing Habib aja. Nah, tapi kalau kita di perumahan ini sudah merasa hatinya nyaman, Ustadz, ini tetangga saya ini nakal, nggak ada baiknya, berarti dia setan. Tetangga saya ini baik terus nggak ada nakalnya, berarti kamu sudah bertetangga sama malaikat. Kadang-kadang baik, kadang-kadang nakal, berarti dia masih manusia. Yang namanya manusia begitu. Sama saya dengan Habib. Habib ini selalu merasakan saya ini kadang baik, kadang WA-nya macam-macam. Tapi karena beliau melihat saya sebagai manusia, dia mau maafkan silap salah saya. Termasuklah waktu yang sudah habis ini saya tetap ngomong, dia diam. Tapi karena kita sudah lama bersahabat, dari bunyi ketawanya saya tahu bahwa ngomong saya sudah lewat. Katanya. Kalau sudah lama bertetangga, dari tatapan matanya, dari cara ngomongnya, kita sudah tahu. Sama seperti ibu, kalau sudah lama dengan suami istri itu serumah, punya anak, berkeluarga, nggak perlu ngomong. Bapak kan begitu, nggak perlu ibu ngomong sudah tahu. Berarti ini ada permintaan peningkatan budget belanja. Betul Bu? Betul kata mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu pengantar dialog kita petang ini bersama Perumahan Mulia Village Juanda Sidoarjo dan keluarga besar FF itu apa? Family Fighter. Fighter itu kan petarung. Biasanya yang petarung itu cuma satu orang. Ini family. Bapaknya petarung, ibunya petarung. Jangan heran kalau terjadi pertarungan di situ. Tapi insya Allah pertarungan dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan.